Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Saya akan melakukan sosial eksperimen yang dimana sosial eksperimen ini dilakukan secara spontan. Nah, di sini kan saya lagi ngumpul nih sama teman-teman saya. Teman-teman saya nggak tahu bahwa saya akan melaksanakan sosial eksperimen yang berhubungan dengan fikih muamalah. Ayo, mari kita ke tempat teman-teman saya. 3 hours later. Oke, kita akan lakukan sosial eksperimennya. Itu teman-teman saya yang lagi ngumpul. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah, apa kabar? Baik. Oke, kan kita nih ngumpul nih. Izin dong, gue mau lakukan sosial eksperimen. Boleh gak? Boleh. Pasti. Ini sosial eksperimennya tentang pelajaran fikih muamalah. Mengetes seberapa bagusnya, seberapa luasnya pengetahuan kalian tentang fikih muamalah. Oke. Pertanyaannya ada 15, di mana siapa yang mau lakukan dulu nih terlebih dahulu? Dapat hadiah nggak? Enggak dong, kawan bray kawan. Oke. Duduk dulu, oke. Oke, sudah. Ini ya, pertanyaan yang pertama. Aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. Yo, pilih yang mana? Ini benar ya bacuan nih? B. Fikih muamalah. Oke, betul. Kalau Anda? Fikih muamalah. Ini pendapat atau nyontek atau Nggak apa-apa lah. Gitu. Coba. Oke, gitu. Oh, nomor 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. A. Perhiasan. Gue D. D. Salah dua-duanya. Yang betul jawabannya C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Oke. Lanjut nomor 3. Ini dapat cuan nih. 1 soal 10. Oke, sip. 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. Jawaban yang betul apa? C. Oke nih, gue bakalan ngasih kisi-kisi. Kan dalam perkawinan kan ada kan ini antara serah terima kan. Iya. Nah, pengertian ini mirip gini nih. Sedangkan jawaban yang tadi itu A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. Berarti akad dong. Nah, akad. Oke, betul. Begitu. Lanjut nomor 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali ingat syarat sah akad. A. Goror, kalau goror itu keberadaannya tidak diketahui. B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Komodoroton. Saya ulang sekali lagi, syarat sah akad apabila terhindar dari beberapa hal di bawah kecuali A. Goror, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Komodoroton. Ini yang kecuali. D. Salah. Ini yang baiknya. Syarat sah akad apabila terhindar. Ya, saling ridho. Oke. Nomor 5. Lanjut. Ini bahasa Arab lah. Nah, ini kuliah di Universitas Bangkaraya. Oke, ini lagi kerja boy. Menunjukkan jati diri Sebagai laki-laki. laki-laki yang bertanggung jawab. Oke. Nomor 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. Ini kecuali ya. Oke, apa jawabannya? At-tijarah. Salah jawabannya. At-tabaru. Kalau al-tijarah itu sama artinya dengan al-bai, jual beli. Eko. Oke. Nomor 6 lagi. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali jual beli yang dilarang. Kecuali A. Jual beli oleh anak kecil,
B. Jual beli waktu azan Jumat. C. Jual beli orang buta. D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. Yang betul? Jual beli waktu azan Jumat. Ini yang kecuali ya. Ya, sekali lagi, ulang. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil. B. Jual beli waktu azan Jumat. C. Jual beli orang buta. D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. D dong. Jual beli anak kecil. A. D yang betul. Oh. Kan ini yang kecualinya. Nah, oke. Nomor 7. Khiyar dan ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut. Disebut A. Khiyar syarat. B. Khiyar majelis. C. Khiyar aib. D. Khiyar ruya. Yang mana betul? Lu aja dulu. Kalau majelis ini di tempat nih, biasanya nih. Kalau aib itu adanya kesalahpahaman antara pembeli sama penjual. Kalau khiyar syarat itu dimana ya ngutang itu disyaratkan. Misalnya kamu ngutang sama saya tapi syaratkan nanti dapat bunganya, misalnya gitu. Berarti itu. Kalau ini kan khiyar, ya soalnya khiyar yang ditetapkan oleh syarat bagi setiap yang melakukan transaksi selama selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut dia yang di tempat. Oh, berarti C. Salah, benar khiyar majelis. Ingat khiyar majelis itu saat ini di tempat ada pertukaran. Maka nomor 8. Ini mudah aja. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. emas, B. perak, C. gandum, D. motor. Ini termasuk barang ribawi kecuali Gandum. Motor. betul. Ya, salah. Oke. Nomor 10. Ini agak bahasa Arab ya. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. harga. B itu agak dijual beli tadi. C. ijarah. D. korat. Di mana jawabannya? Aja dulu. Apa? Ayo. Ini pengetahuan loh, Islam. Jorok. Anda? D. Salah. Yang benar adalah A. Ariyah. Oke. Dua soal lagi yang mudah saja. Berikutnya termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah. B. Syirkah. C. Mujara'ah. D. Murabahah. Nah, saya kasih kisi-kisi nih. Jawaban yang salah itu jawaban yang benar yang termasuk akad kerjasama itu A. Mudharabah. Kan ini kecuali nih. B. Syirkah. C. Mujara'ah. D. Murabahah. Yang A itu termasuk kerjasama akad. Berarti tinggal B, C, D jawabannya. Oh, berarti D. C. Kayak betul, mujara'ah. Kalau mujara'ah itu tentang akad pertanian antara pemilik tanah sama pengelolanya. Oke. Satu soal lagi. Terakhir berarti ini. Ya, oke, terakhir. Nah, ini tentang bank syariah umum. Islam. Islam. Pasti dong. Alhamdulillah. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. hubungan dengan nasabah, hubungan berupa kreditur atau debitur. B. Profit oriented. Nah, profit orientednya di sini ingin untung banyak-banyaknya. Sedangkan C ini berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. D. Tidak memiliki DPS. Kalau DPS itu Dewan Pengawasan Syariah. Dia dari bank syariah apa? Ya, ulang. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. hubungan dengan nasabah berupa hubungan kreditur atau debitur. Islam nggak boleh dong kredit. Nggak boleh riba. Aneh-aneh. Riba dong.
B. Profit oriented. Islam kan gak ada nih keuntungan nih, itu lebihnya. Oke. C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. D. Tidak memiliki DPS. Oh, C dong. Gimana? C. Oke, 100% betul dong. Oke. Terima kasih bro. Terima kasih guys. Terima kasih boys. Oke, terima kasih. Nah, terus ya eksperimen yang saya lakukan. Saya mohon izin mundur dulu bro. Mau pulang? Oh, saya mau mandi. Hati-hati. Oke. Oke, sampai di sini saja soal eksperimen yang saya lakukan. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zulkifli. Saya mahasiswa IAIN Palangkaraya. Saya ingin menyampaikan hasil eksperimen, sosial eksperimen yang saya buat pada hari-hari yang lalu, yang dimana sosial eksperimen tersebut saya lakukan dengan dua teman saya yang dilakukan secara spontan. Jadi hasil yang saya dapat bahwa mereka dua teman saya ini tidak tahu apa itu fikih muamalah. Bahkan soal-soal yang mereka jawab pun itu hanya benar 4 sampai 5 dari 10 pertanyaan yang saya buat. Itu pun saya beri kisi-kisi kemudahan. Bahkan mereka ada yang menebak-nebak, mengikuti satu sama lain jawaban yang mereka jawab dari pertanyaan yang saya ajukan. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu? Menurut saya ada 3 faktor penting. Yang pertama itu individunya. Individu ini sangat penting dalam mengembangkan kepribadian yang berwawasan luas, apalagi dalam hal agama. Sekarang diberikan kemudahan dalam memahami ilmu agama, contohnya saja dari internet. Yang kedua itu lingkungannya. Bagaimana lingkungannya tersebut, bagaimana lingkungan orang tuanya, bagaimana lingkungan kawan-kawannya. Jika lingkungan sekitarnya itu berbau hal agama Islam, dekat dengan agama Islam, insya Allah maka ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang ketiga itu adalah pendidikan. Pendidikan ini sangat penting dari dia TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai ia kuliah. Dua teman saya ini SD-nya itu bukan berasal dari yang dekat dengan Islam, ajaran Islam. Contohnya madrasah, aliyah. Mereka hanya seperti sekolah dasar, SMP, SMA, itu secara umum membahas hal-hal yang umum, yang dimana agama itu bahkan hanya seminggu sekali untuk pelajarannya. Dan fikih muamalah itu tidak ada dipelajari, setahu saya tidak ada dipelajari dalam sekolah dari SMP, SD, SMA. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan, kesimpulan yang saya dapat dari sosial eksperimen tersebut. Sekian dari saya Muhammad Zulkifli dari IAIN Palangkaraya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.